Oke, kita akan berbincang-bincang dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun TNI ke-78. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Ya, apa kabar, Ibu. Pak? Alhamdulillah, hari ini kita dalam kondisi sehat-sehat selalu berkat doa rekan-rekan yang di LPPL Radio Tuntung Pandang juga. Kita hari ini kondisinya baik-baik, Ya. sehat selalu. Amin, amin. Alhamdulillah. Iya. Baik, saudara pendengar, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Silahkan kita berkontribusi di kesempatan pagi hari ini, karena ini juga merupakan momentum yang jarang-jarang terjadi ya. Paling tidak hanya ada satu kali setahun. Iya, betul. Ya, hanya ada satu kali setahun. Jadi jangan lewatkan kesempatan kita di pagi hari ini. 0811 5012 304. Baik, kita pencerahan dulu Pak Wahyu. Ya, tentu dalam rangkaian hari ulang tahun TNI ini, kita kilas balik dulu untuk menguatkan kesatuan dan persatuan bangsa kita, tentang sejarah Hari Angkatan Bersenjata. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada LPPL Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Siap. Atas undangannya kami dari Kodim 1009 Tanah Laut. Sebelumnya kami mohon maaf, sekiranya tadinya rencananya yang mau datang ke sini adalah Pak Dandim. Siap. Tapi karena beliau kebetulan pagi hari ini acaranya sangat padat, sehingga mohon maaf tidak bisa berhadir di Radio Tuntung Pandang ini. Siap. Sebagai narasumber di kegiatan menyapa warga Tanah Laut, interaksi dengan warga Tanah Laut, sehingga diwakilkan kepada saya. Siap. Kami dari Kodim 1009 Tanah Laut sangat berterima kasih sekali. Di kesempatan pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan seluruh warga Tanah Laut melalui siaran radio dari Tuntung Pandang FM Tanah Laut ini, dalam rangka di mana kita sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-78, tepatnya besok pada tanggal 5 Oktober 2023. Nah, berkaitan dengan sejarah TNI, ya awalnya berdirinya atau disahkannya tanggal 5 Oktober sebagai hari jadi atau hari ulang tahun itu memang ada sejarahnya. Betul. Jadi sejarahnya itu dimulai pada saat perjuangan kemerdekaan. Itu awalnya berdirinya, sebelum berdirinya TNI itu ada fase-fasenya. Dari mulai tentara pelajar, terus tentara keamanan rakyat, Badan Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, sampai dengan terakhir Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan beralih lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, ketetapannya tanggal 5 Oktober itu berdasarkan dari keputusan Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama, ditetapkan bahwasanya hari lahir atau hari jadi Tentara Nasional Indonesia tepat pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sejarah awal berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Iya. Melalui keputusan Presiden ya Pak, ditetapkan pada tanggal 5 Oktober, artinya beberapa bulan setelah Indonesia merdeka. Betul sekali. Setelah Indonesia merdeka. Kita tahu peran dari TNI ini sangat
apa ya, sangat krusial untuk negara kita, untuk daerah kita, khususnya Kabupaten Tanah Lot tercinta. Kalau menurut evaluasi Pak, gambaran mungkin kekondusifan Tanah Laut ini seperti apa, Pak? Kalau menurut dari TNI, alhamdulillah sampai saat ini untuk Tanah Laut relatif relatif dan sangat-sangat aman. Karena memang keamanan di Tanah Laut ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya TNI saja. Di sini kebetulan ada pemerintah daerah, ada Polri yang ikut serta dalam mengamankan wilayah Tanah Laut, sehingga alhamdulillah berkat sinergitas yang baik yang ada di Tanah Laut ini dari berbagai instansi, pemerintah daerah, TNI lainnya, dalam hal ini Kodim, kepolisian dalam ini Polres Tanah Laut, alhamdulillah kondisi situasi di wilayah Tanah Laut aman, terkendali. Iya, betul. Kita juga masyarakat kita juga merasakan dan memberikan apresiasi, Pak, dengan kondusifnya Tanah Laut. Apalagi sebenarnya kita ini kan adalah daerah yang menjadi daerah transit, ya. Seyogianya daerah kita ini berada pada posisi yang rawan. Tetapi berkat kerjasama seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya, sampai saat ini kita masih berada dalam kondisi yang kondusif, dan kita berharap ini akan dapat terus kita pertahankan, bahkan dapat terus kita tingkatkan dengan harapan adanya sinergitas yang lebih kuat, ya, dan dari seluruh elemen. Nah, beranjak ke hari ulang tahun TNI, Pak. Tahun ini apa yang menjadi sebuah momentum khusus atau spesial dari hari ulang tahun TNI kita di tahun 2023 atau di hari ulang tahun TNI di ke-78 ini? Kebetulan di hari ulang tahun TNI yang ke-78 tahun 2023 ini kita mempunyai moto, Bu. Motonya TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Ya, harapannya di usianya yang semakin dewasa, yang sudah 78 tahun ini, kita TNI ini berharap bisa memberikan dharma baktinya khususnya kepada masyarakat Tanah Laut ini sebaik mungkin. Nah, melalui berbagai macam kegiatan, termasuk di kita dalam menghadapi hari ulang tahun yang ke-78 ini, berbagai kegiatan juga sudah kita laksanakan, di mana tujuan kita ini untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat di Tanah Laut, supaya masyarakat di Kabupaten Tanah Laut ini lebih aman, lebih sejahtera. Dari yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat, walaupun mungkin bentuknya tidak terlalu besar atau mungkin kegiatannya tidak terlalu istilahnya, tapi ini cukup bermakna bagi warga masyarakat Tanah Laut. Nah, kedepannya kita juga menginginkan sesuai dengan kemampuan kita akan selalu berjuang, berkorban, karena memang TNI ini mempunyai semboyan juga, bersama rakyat TNI kuat, kan? Tanpa bantuan rakyat kita juga tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, karena kita juga berasal dari rakyat dan untuk rakyat, harapannya ke depan juga kita akan selalu membantu, berjuang demi untuk kepentingan rakyat, termasuk mengawal demokrasi, di mana kita tahu kita sudah memasuki tahun-tahun politik. Betul. Untuk persiapan menghadapi tahun politik 2024, betul, baik pelaksanaan pileg maupun pilpres, kita siap, TNI dalam hal ini Kodim 1009 Tanah Laut, siap berbakti, bersinergi membangun Tanah Laut di masa-masa yang akan datang dan seterusnya. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, antara lain kegiatan yang real dalam momentum ke-78 HUT TNI, apa yang akan kita laksanakan, Pak? Oh ya, kalau
yang sudah kita laksanakan dulu Bu, Siap. ya. Kita sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan di HUT TNI yang ke-78 ini, diantaranya adalah kegiatan pembersihan tempat ibadah. Itu kita laksanakan, termasuk membantu sedikit pembangunan di Masjid Al-Manar. Siap. Termasuk sarana-sarana kepentingan umum yang lain. Oke. Pembersihan Taman Makam Pahlawan Siap. milik warga Tanah Laut, bedah rumah, Siap. ada bedah rumah, ada juga distribusi air untuk membantu masyarakat, karena kebetulan saat ini kita menghadapi musim kemarau, banyak masyarakat krisis Tanah air Laut bersih ya iya, Pak, betul, iya Bu. betul sekali. Kebetulan banyak masyarakat Tanah Laut juga, warga Tanah Laut juga yang daerahnya sudah mulai kekeringan dan kesulitan air. Nah, di momen ulang tahun ini kita membantu mereka, sekaligus memberikan juga bantuan. mensukseskan program pemerintah ya Program Pak. pemerintah Iya, juga, iya. Bu. Iya, Oke, betul sekali. Terus kegiatan lain ada juga pada saat nanti di ulang tahun, kebetulan pelaksanaan upacaranya terpusat untuk Kalimantan Selatan, terpusat di lapangan Murjani. Kita menyelenggarakan UMKM atau pasar murah untuk warga Kalimantan Selatan di lapangan Murjani, Bu. Kebetulan Pak Dandim 109 Tanah Laut, beliau sebagai koordinator pelaksanaan UMKM untuk warga Kalimantan Selatan. Siap, luar Di biasa. saat pelaksanaan hari ulang tahun tanggal 5 besok di Murjani, Bu. Oke, siap. Luar biasa. Kita dipercayakan sebagai pelaksana ya Pak, untuk bazar UMKM itu. Nah, dalam hal ini Pak, apa persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan? Maksud saya UMKM yang akan kita kirim ke sana begitu, apakah ini terbatas hanya dari UMKM, maaf mungkin binaan dari TNI sendiri, atau mungkin UMKM secara umum, Pak? Ini UMKM secara umum juga kita kerjakan juga, termasuk juga binaan dari TNI yang bisa kita rekrut untuk menggelar mungkin produk-produknya seperti dari Tanah Laut. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Diskoperindak untuk bisa bersinergi menggelar UMKM warga Tanah Laut yang bisa dibanggakan untuk digelar di sana, selain dinikmati warga Kalimantan Selatan yang nanti akan menyaksikan pelaksanaan ulang tahun juga. Itu ada keripik jamur dari Tanah Laut, Bu. Siap, iya kan? betul. Yang dari sudah desa, cukup terkenal itu Pak. Iya, yang cukup terkenal di Tanah Laut, yang dari desa desa Kampung Baru ya itu ya. Kampung Baru, betul. sama madu yang dari Takisung. Telaga Langsat. Telaga Langsat. Itu juga kita bawa ke sana untuk selain dipamerkan, dipasarkan juga sebagai ini hasil UMKM warga Tanah Laut yang kebetulan sebagai binaan dari Kodim 109 Tanah Laut, Bu. Oke, baik Pak. Ini ada tadi malam juga ada bincang-bincang dengan teman-teman. Ini kalau sejak dulu ya Pak, maaf, TNI ini sepertinya orang-orang yang cukup menakutkan di masyarakat begitu Pak. Iya. Nah, lalu padahal sebenarnya TNI mengharapkan adanya kerjasama dan partisipasi dari masyarakat. Nah, upaya apa Pak yang dilakukan oleh pihak TNI sendiri untuk terus mendekatkan diri, menghapus statement image menakutkan itu Pak? Kita Bu sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti dengan TNI. Tapi tampilannya memang sangar Pak. Hanya memang kelihatannya kalau berseragam tampilannya kelihatan sangar sehingga orang kesannya menakutkan. Bahwa tidak menakutkan dan tidak perlu TNI itu tidak ditakuti, itu tidak perlu. Tidak ada yang ditakuti dengan TNI. Karena apa? Karena TNI ini kan berasal dari rakyat, Bu. Siap.
dan berjuang untuk rakyat. Siap. Sehingga tidak perlu rakyat takut kepada TNI. Jadikan TNI itu sebagai kawan bermain kalau menurut saya. Jadikan sebagai kawan bermain, kawan bersendaguro, kan kawan bersendaguro. Nah, kita melalui Kodim TNI, melalui Kodim ini kan kita ada yang namanya pembinaan teritorial, Bu. Siap. Binter. Nah, tujuan Binter kita adalah untuk mendekati masyarakat supaya masyarakat jangan sampai takut kepada TNI. Ya, itulah tujuan Binter kita. Siap. Sehingga keberadaan TNI di masyarakat ini memang dibutuhkan dan sangat-sangat dibutuhkan. Melalui pelaksanaan Binter yang kita laksanakan seperti kemarin belum lama, kita melaksanakan yang namanya TNI Manunggal Membangun Desa. TMMD. TMMD yang kebetulan kita tujuan TMMD itu membantu pembangunan di daerah. Iya, betul. Membantu pembangunan di daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Siap. Dan ini sangat dirasakan Pak oleh masyarakat kemarin. Itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, kita melalui TMMD kita mendekati masyarakat supaya masyarakat itu sama TNI jangan antipati. Iya, familiar begitu Pak. Iya. Makanya di pelaksanaan TMMD juga kita juga bekerja dengan masyarakat juga, sama-sama bekerja di lapangan, membuat jalan, membangun prasarana umum seperti rehab masjid, membangun rehab rumah warga di sana, bergabung dengan masyarakat. Harapannya jangan sampai masyarakat itu takut dengan TNI, kan? Karena tidak ada yang harus ditakuti, kan? Sebenarnya Pak sebenarnya tidak ada yang harus ditakuti dengan TNI, kan? Nah, yang harus ditakuti itu apabila ada serangan dari luar, itu yang harus ditakuti. Kalau TNI ini jangan ditakuti, tidak ada yang perlu ditakuti karena TNI berasal dari rakyat. Itulah, jadi tidak perlu TNI atau tentara ditakuti, tidak perlu. Iya. Ya, itu Bu. Jadi hanya karena memang didikannya Pak ya. Iya. Hanya didikannya. Memang didikan tentara itu keras, sehingga seolah-olah tentara itu tampangnya itu keras, galak dan sangar. Padahal hatinya lembut. Hatinya sangat lembut. Dan hari ini nih Pak, kita kan siaran nih secara live ya. Live Facebook, teman-teman bisa melihat wajah Pak Wahyu ya. Iya, sudah ganteng, tampan, ramah lagi. Terima kasih banyak Bu, alhamdulillah. Iya. Dari dahulu mungkin, tapi saat ini agak-agak sudah mereda ya Pak, agak masyarakat dengan TNI kita sudah hampir mendekat, hampir menyatu gitu dengan berbagai upaya. Salah satunya tadi ada kegiatan TMMD, kemudian ada juga dulu tentara masuk desa, tentara masuk desa yang secara rutin dilaksanakan oleh pihak TNI. Apakah itu ada sampai saat ini, Pak? Masih Bu. Siap. Ya itu tadi saya bilang, kalau sekarang ini kan saat ini penyebutnya TNI Manunggal Membangun Desa. Kalau dulu kan AMD masuk desa, karena memang kebetulan pada saat ABRI masuk desa masih ada gabung dari rekan-rekan kita dari Polri itu masih gabung. Siap. Nah, jadi penyebutnya AMD ABRI masuk desa. Sekarang dirubah menjadi TNI Manunggal Membangun Desa. Walaupun di situ penyebutannya TNI Manunggal Membangun Desa, tapi kehadiran atau kerjasama rekan-rekan dari Polri juga masih juga ikut juga dengan kita untuk di kegiatan TMMD ini juga. Termasuk rekan-rekan dari pemerintah daerah dalam hal ini seperti Satpol PP ikut bergabung juga. Nah, disitulah sinergitas itu dibina melalui TMMD. Nah, itu yang kita namakan pembinaan teritorial. Nah, tujuannya yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pembangunan juga untuk mendekatkan TNI kepada masyarakat, kepada rakyat, karena memang TNI harus lebih dekat dengan rakyat, kan? Karena tanpa bantuan rakyat kita tidak akan bisa apa-apa juga, Bu. Tentunya kita berharap rakyat juga jangan jaga jarak, sungkan gitu ya Pak ya, jangan sungkan. Iya. Apalagi sekarang kita tahu TNI kita sudah sampai ke kecamatan dan desa. Betul ya Pak. Sekali, nah, Bu. Lalu bagaimana Pak masyarakat dapat berperan serta dalam keamanan dan ketertiban khususnya di pedesaan, Pak? Kebetulan kalau di tingkat kecamatan, tingkat desa, di pedesaan itu ada namanya
Babinsa, Bu. Ya. Nah, Babinsa itu sebagai Bintara Pembina Desa, fungsinya melaksanakan pembinaan teritorial di tingkat desa. Nah, Babinsa ini bekerja sama bersinergi dengan aparat desa seperti Pak Pembekal, Pak atau Bu Lurah yang ada di kelurahan, termasuk dengan rekan dari kepolisian itu ada Babin Kamtipmas. Nah, Babinsa ini 1x24 jam di desa, siap membantu pengamanan di desa, membantu kesulitan-kesulitan warga yang ada di desa. Oleh karena itu, kita berharap warga di desa-desa, kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dilaporkan, ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan melapor kepada Pak Babinsa. Kalau di kecamatan ada Koramil, melapor kepada Dan Ramil atau rekan-rekan di Koramil. Ya. Ada juga Polri. Nah, di tingkat desa kita melaksanakan kegiatannya macam-macam, siskamling dan lain sebagainya, yang juga Babinsa kita di desa ini juga turun membantu pelaksanaan siskamling di desa. Oleh karena itu ya warga desa jangan jaga jarak. Ya harus mengenal juga dengan Babinsanya. Membantu memberikan informasi, membantu memberikan fasilitasi terhadap tugas-tugas dari bapak-bapak dari Babinsa begitu. Nah, lalu Babinsa ini apakah berada di tingkat desa? Maksud saya setiap desa ada Babinsanya atau bagaimana Pak selama ini kondisi kita? Ya, di tiap desa itu memang semua ada Babinsanya. Berarti kita dari 135 desa. Tapi tidak semua desa itu, ada yang Babinsa itu merangkap juga kadang 2 desa. Karena memang kita keterbatasan personil ya, harapannya ke depan ini banyak warga tanah laut yang mau mendaftar menjadi anggota TNI juga. Yang mempunyai keinginan untuk masuk menjadi anggota TNI, mendaftar di Kodim sehingga nanti dapat menjadi Babinsa di berbagai wilayah di Indonesia. Karena memang antusias warga tanah laut ini untuk menjadi TNI masih agak sedikit kurang. Tentunya kita berharap ke depan banyak warga tanah laut yang antusias menjadi anggota TNI. Mungkin karena persyaratan yang sulit atau bagaimana, Pak? Tentunya tidak, Bu. Persyaratannya tidak terlalu sulit. Atau kalau mau mendaftar bisa datang ke kodim-kodim terdekat, ya kan? Nanti di sana akan diberikan bimbingan-bimbingan supaya pada saat nanti pelaksanaan tes menjadi TNI sudah siap. Kita anggota TNI yang di Kodim, di Koramil, Babinsa siap membimbing warga tanah laut, khususnya generasi muda tanah laut yang mempunyai keinginan untuk menjadi anggota TNI. Siap membantu, siap membimbing. Ini juga yang menjadi pertanyaan Pak dari teman-teman kita di desa, khususnya anak-anak muda kita yang sebenarnya mereka punya keinginan untuk mengabdi sebagai TNI, tapi mungkin karena rasa takut, mungkin akan persyaratan yang sulit ya, anggapannya begitu Pak, atau tesnya nanti yang sulit begitu, mereka tidak memahami adanya bimbingan ini. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat, sebenarnya untuk masuk ke TNI itu cukup terbuka lebar ya Pak kesempatannya. Dan pihak TNI yang ada di desa, yang ada di kecamatan, sampai yang ada di kabupaten siap untuk memberikan bimbingan seperti itu ya Pak. Siap membantu generasi muda, khususnya generasi muda tanah laut yang ingin menjadi anggota TNI. Berharap nanti pada suatu ketika personil kita sudah tidak terbatas lagi sehingga secara aturannya satu desa ada satu Babinsa, kita dapat tercapai. Kesulitan kita karena memang masih kurangnya minat masyarakat menjadi anggota TNI, sehingga desa-desa ini Babinsanya ada yang kurang, sehingga ada yang merangkap beberapa desa ada Babinsa merangkap sampai 2-3 desa. Oleh karena itu ke depan kita berharap banyak warga yang berkeinginan menjadi TNI untuk bisa memenuhi setiap desa, sehingga nanti banyak
babinsa di desa-desa sesuai dengan kuotanya setiap Iya, satu iya. desa satu Satu babinsa. babinsa, Harapannya iya, seperti iya. itu. Sehingga Ya. benar-benar dapat terkonsentrasi Pak Betul ya sekali, untuk Mas, ya. membina dan menjaga kesatuan dan persatuan di Betul wilayah sekali, ya. wilayah tersebut. Oke, Pak, menyoal daripada daerah kita yang kita ini kan tanah laut nih daerah transit dilewati, kemudian kita juga punya lautan, punya pantai yang begitu panjang, di mana biasanya juga di areal perairan-perairan itu juga sering terjadi adanya penyusupan-penyusupan. Apakah tanah laut pernah Pak mengalami mungkin adanya penyusupan dari luar, mungkin melalui perairan laut atau melalui darat begitu Pak? Untuk saat ini kita belum temukan Bu, ya kan, Siap, kita belum temukan, alhamdulillah. tapi tetap kita selalu Berjaga-jaga dengan baik. ya Iya. berjaga-jaga, waspada supaya tidak, khususnya di tanah laut, tidak ada penyusupan-penyusupan, apalagi yang berkaitan saat ini yang marah mungkin penyusup-penyusup narkoba, penjahat-penjahat mafia-mafia narkoba melalui pantai, karena kita juga bersinergi dengan kepolisian. Kebetulan di pesisir-pesisir itu selain ada babinsa juga ada juga dari TNI yang ditempatkan di pesisir-pesisir pantai seperti pos-pos lanal, pos AL. Ya, Pos ya, AL ini fungsinya mereka memantau di pesisir. Gerakan di pesisir. Gerakan di pesisir pantai supaya jangan ada penyusup yang mempunyai niat tidak baik terhadap tanah laut. Nah, mereka juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari kepolisian juga dari Angkatan Laut ini. Kebetulan di tanah laut ini ada di Batakan ada, di Taboneo juga ada, di Pantai Harapan juga ada pos AL yang bersinergi dengan Polairut dari Polres Tanah Laut juga untuk menjaga jangan sampai ada masuk penyusup-penyusup melalui pesisir-pesisir pantai ini, karena memang pesisir ini termasuk daerah yang rawan yang perlu diamankan, sehingga jangan sampai ada penyusup-penyusup masuk. Ya. Nah, tentunya kita selalu melaksanakan patroli juga bersama dengan kepolisian, dengan pemerintah daerah, dengan Satpol PP juga Bu, kita juga melaksanakan patroli, terutama rekan-rekan dari TNI AL yang dia ada pos-posnya di setiap pesisir Bu. Nah, kita Kodim juga membantu mereka dari Angkatan Laut yang di pos AL, kita selalu koordinasi, selalu bantu, apabila ada kesulitan kita juga akan turun ke lapangan juga supaya tidak ada penyusup yang masuk, karena memang tanah laut ini daerah pesisir yang sangat rawan juga. Betul. Daerah pesisir yang sangat rawan yang perlu diamankan supaya jangan ada niat-niat dari pihak-pihak lain yang berniat tidak baik di wilayah tanah laut. Iya, betul sekali. Itu juga yang menjadi kekhawatiran Pak dari masyarakat kita. Nah, adanya daerah pesisir, daerah laut, perairan kita yang memang sangat rawan ya terhadap adanya. Apalagi saat ini kan kita bukan hanya berperang dengan para penjajah begitu ya Pak ya. Tapi kita berperang dengan banyak unsur ya, seperti juga berperang terhadap narkoba, berperang terhadap kemiskinan, berperang terhadap karhutla. Nah, saat ini juga. Nah, menyoal juga kerawanan kita Pak di tanah laut terhadap karhutla ini. Di sisi lain juga personil kita dari Damkar, dari Manggala Agni juga sangat terbatas. Peran TNI sendiri Pak untuk penyelamatan dari karhutla ini. Untuk kegiatan penyelamatan karhutla ini kebetulan kita memang juga mendapat perintah dari atasan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kita TNI turun ke lapangan, Bu. Turun ke lapangan melaksanakan patroli gabungan dengan kepolisian, dengan Satpol PP, dengan Damkar, dengan Manggala Agni. Karena memang setiap musim kemarau daerah kita ini daerah rawan karhutla, sehingga kita secara otomatis walaupun tidak ada perintah kita juga memang harus siap melaksanakan penanggulangan tersebut. Karena supaya apa? Supaya kita bisa membantu pemerintah daerah, terutama yang berdampak
dengan karhutla seperti asap. Iya, betul. Asap ini kan sangat merugikan orang banyak, Oke. merugikan penerbangan, Iya, merugikan kesehatan. masyarakat Iya, kita, betul. mengganggu kondisi kesehatan. Banyak masyarakat yang terkena dengan penyakit ISPA, Bu. Betul, Nah, betul, Pak. tentunya kita TNI ini sangat-sangat inten, sangat-sangat inten. Bagaimana caranya biar karhutla yang ada di wilayah khususnya tanah laut, umumnya Kalimantan Selatan ini bisa kita atasi, ya bisa kita atasi. Nah, tentunya kita juga perlu dukungan dari masyarakat juga. Betul. Ya, harapannya jangan pada saat kita turun ke lapangan hanya TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar dari BPBD, Iya. ya kan yang turun, masyarakat pun kita Harus ikut harapkan, serta. iya, keikutsertaannya, Iya. ya kan? Khususnya memperlancar ya, Pak. Betul Iya. sekali, Jangan betul sampai sekali. menghambat nih datang-datang Jangan ada yang sampai. video gitu ya, Pak ya, menghalangi. Iya, iya, iya. Karena memang saat ini nih, apalagi bukan hanya di Kalimantan, ini sudah menjadi bencana nasional, Betul sekali, karhutla iya. kan sudah menjadi bencana nasional yang memang harus kita tangani supaya jangan sampai dampak daripada karhutla ini merugikan masyarakat banyak. Betul, iya. Itu yang kita sangat antisipasi sekali, Bu. Nah, kita TNI saat ini turun ke lapangan, Bu. Kebetulan kita ada poskonya. Iya. Di Gunung Raja itu ada posko karhutla gabungan dari TNI, Polri, Damkar, BPBD, Manggala Agni, terus di Kuro, di Kecamatan Kuro itu ada di Desa Maluka Baulin. Kebetulan ini juga perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melaksanakan patroli bersama. Di sana personilnya turun dari Koramil Kuro, dari Manggala Agni, dari Polres Tanah Laut, dari Polsek Kuro juga. Untuk di wilayah Kecamatan Panyipatan dibentuk juga poskonya juga, Bu. Di sana ada posko gabungan juga, sama juga TNI, Polri, BPBD, terus Manggala Agni. Di Kintab juga kita bentuk juga di sana, Bu. Jadi semuanya disebar untuk menangani dampak, menangani adanya bencana karhutla yang ada di tanah laut ini, Bu. Kebetulan tahun ini sepertinya agak tinggi ya, Pak. Betul sekali, iya, Bu. Yeah. Intensitas karhutla di Kabupaten Tanah Laut. Betul. Nah, ini juga sangat dibutuhkan adanya sinergitas dari semua lini, bukan hanya lembaga pemerintah, TNI, tapi juga lembaga masyarakat. Betul. Ya, diharapkan seperti itu, Pak. Dalam rangkaian Tanah Laut, satu kesatuan dari 11 kecamatan. Sekiranya dari 11 kecamatan kita nih, Pak, mungkin ada kecamatan-kecamatan atau wilayah-wilayah kita yang menurut TNI itu dianggap rawan. Kalau 11 kecamatan ini yang ada di wilayah Tanah Laut, sebenarnya tidak ada yang rawan. Stabil semua ya, semuanya Pak ya? Stabil, kondusif, ya kan? Okay. Kondusif karena memang warga Tanah Laut ini masih memegang teguh yang namanya persatuan dan kesatuan. Siap. Okay. Masih memegang teguh yang namanya ideologi Pancasila. Sehingga kalau bagi kami TNI, 11 kecamatan yang ada di Tanah Laut, ya semuanya secara umum aman dan kondusif saja. Ya. Okay. Kemarin pelaksanaan Pilkades, alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Ya karena memang berkat sinergitas pemerintah daerah, TNI, Polri, serta warga masyarakat. Jadi tidak ada kita mengatakan, oh di sini kecamatan ini, oh tidak. Semuanya alhamdulillah berkat bantuan warga masyarakat Tanah Laut, semuanya berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan tidak ada kecamatan yang dikategorikan sebagai kecamatan yang rawan. Iya. Tidak ada. Apalagi kita dari TNI, dari Polri, setiap 1 kali 24 jam turun ke lapangan melalui Babinsannya dan Babin Kamtipmasnya untuk selalu melaksanakan pembinaan ke masyarakat. Siap. Nah, harapannya kondisi ini dapat selalu kita pertahankan. Betul ya Pak, sekali, bahkan dapat kita tingkatkan, apalagi dalam menghadapi tahun politik di 2024 nanti. Iya, begitu. Oke, baik. Iya. Baik, kita ke suara pendengar, Pak. Ada suara pendengar. Ada rekan Hairil di Gunung Mas mau tanya Komandan. Oh iya, silakan. Bagaimana dengan teknis
suatu daerah atau desa hingga ditunjuk menjadi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. Sebab tentunya banyak juga desa-desa lain yang ingin menjadi tujuan kegiatan TMMD tersebut. Seperti itu Pak Nggih. Silakan Terima Anda menjawab. kasih Mas Yairil Iya. dari Gunung Mas atas pertanyaannya. Kami jawab bagaimana suatu desa bisa dijadikan atau ditunjuk sebagai sasaran TMMD. Jadi untuk desa yang akan dijadikan sasaran TMMD tentunya kita kategorikan desa yang agak tertinggal dulu. Dari segi fasilitas umumnya, fasilitas masyarakat itu memang sangat-sangat kurang dan sangat-sangat memerlukan. Kalau desa yang lokasinya mungkin dekat dengan kota, fasilitasnya lebih bagus daripada desa lain, ya mungkin tidak menjadi prioritas. Menjadi prioritas kami adalah desa yang memang betul-betul tertinggal. Nah, akses jauh, ya, mungkin aksesnya Pak ya. jauh ke kota, Sulit, begitu. sarana jalannya juga masih sangat terbatas, ya kan. Terus desa itu juga menghasilkan sumber daya alam ada potensi. yang berpotensi, tapi akses jalannya sangat kurang. Itu yang akan menjadi prioritas kita menjadi sasaran TMMD terlebih dahulu. Nah, tentunya kalau seperti wilayahnya Mas Yairil, Gunung Mas itu jalannya banyak, ya kita mungkin akan kita prioritaskan ke desa yang lain. Kita prioritasnya desa itu sangat-sangat tertinggal, ya, dan sangat membutuhkan sarana. Itu yang akan kita prioritaskan untuk menjadi sasaran TMMD. Karena memang TMMD ini hanya dilaksanakan 2 tahun sekali. Oh begitu Pak. Iya, hanya 2 tahun sekali, tidak setiap tahun. Ya, 2 tahun sekali. Jadi ya kita adakan, sebelum kita laksanakan TMMD, kita tentunya adakan peninjauan dulu, peninjauan ke lapangan, kita cari mana desa yang. Nah, memang kita kepada para dan ramil itu kita sampaikan supaya mencari lokasi desa mana yang kira-kira dari desa, dari kecamatan-kecamatan melalui dan ramil ini mengajukan kepada Komandan Kodim, ini desa yang bisa diajukan. Nah, melalui pengajuan dari para dan ramil ini oleh Pak Dandim diajukan kepada Bapak Bupati. Nah, nanti begitu dilihat oleh Bapak Bupati, beliau akan memprioritaskan yang tertinggal terlebih dahulu, yang paling indikatornya Pak, indikatornya yang paling ya tertinggal terlebih dahulu, itu yang akan dijadikan sasaran. Iya. Karena memang masyarakat kita banyak sekali yang ingin Pak menjadi daerah tujuan TMMD ini, karena banyak hal yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Iya. Bedah rumah, akses jalan, yang bahkan ada pembangunan tempat ibadah. Iya, yang kemarin itu katanya ada pembuatan jalan, ya, jalan tembus yang sangat vital bagi masyarakat. Nah, iya, itu yang menjadikan mereka dapat mengembangkan potensi desa itu dengan jalan yang ada itu, begitu. Yang selama ini memang diharap-harapkan dan ditunggu-tunggu oleh mereka. Nah, oleh sebab itu banyak memang desa. Jadi Pak Hairil di Gunung Mas, kalau misalnya desa kita misalnya dari suatu wilayah kecamatan, misalnya Pak, desa kita punya keinginan besar untuk menjadi desa tujuan TMMD, apakah kita dapat mendaftarkan kepala desa atau perangkat desa begitu, mendaftarkan kepada dan ramil atau bisa nanti ya. Kalau yang tahun ini kan sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan nanti tahun 2025, 24. Nah, kalau nggak 25, silahkan nanti melalui kepala desanya bisa menghadap ke Pak Dan Ramil, ini desa saya kondisinya seperti ini, saya daftarkan untuk bisa diajukan menjadi desa sasaran TMMD tahun yang akan datang. Bisa nanti didaftarkan. Iya. Jadi peran serta juga dari perangkat desa, dari masyarakat juga yang memang keinginannya luar biasa begitu Pak ya. Nah, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan, akan menjadi pertimbangan. Namun perlu dicatat juga ya Pak Hairil di Gunung Mas, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu, untuk menentukan desa TMMD ini sangat selektif ya Pak ya. Sangat selektif. Jadi diutamakan desa yang memang tertinggal, dikategorikan tertinggal, minim akses,
sukses ya, minim sarana prasarana, tetapi punya potensi untuk Punya dikembangkan. potensi, ya, betul Iya, sekali, Bu. samping itu juga antusias masyarakat ya Pak ya, Antusias yang juga masyarakat. sangat-sangat dipertimbangkan juga. Betul sekali, Oke, Bu. kita berharap juga mudah-mudahan memang desa-desa yang berpotensi ini dapat menjadi desa tujuan TMMD ya, sehingga masyarakat kita dapat sangat terbantu dengan adanya kegiatan TMMD ini. Siap. Oke, baik. Satu lagi Pak, ada di suara Oh, iya, pendengar. silakan, Iya, iya. suara pendengar. Ada rekan Ihwan di Plehari. Bagaimana sarana dan prasarana Babin yang ada di desa-desa Pak? Kan mereka kan menetap di desa. Ya di desa itu misalnya ya. Tapi kadang pernah saya lihat tempatnya atau posnya mulai kurang bagus, maaf. Iya. Kemudian sarana yang lain juga. Oke, bagaimana Pak? Silahkan. Iya, terima kasih Mas Iwan yang ada di Plehari. Memang untuk sarana dan prasarana Babinsa kita TNI di desa-desa saat ini memang masih minim, masih minim. Tapi kita berharap walaupun secara minim, Babinsa ini tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nah, tentunya pemerintah juga selalu memperhatikan terhadap kekurangan-kekurangan aparatnya di wilayah ya, untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemarin baru saja kita juga belum lama mendapat dukungan dari pemerintah pusat, yaitu dari Kementerian Pertahanan. Bapak Prabowo mendukung seluruh Babinsa diberikan motor dinas yang baru saja didukung dari pemerintah, dari Kementerian Pertahanan. Kemenhan ya Pak. Ya, dari Kemenhan. Kebetulan Tukodim 1009 Tanah Laut ini mendapat dukungan 40 motor dinas jenis trail CRF untuk mendukung tugas Babinsa. Siap. Kalau sarana yang lain posnya kok kelihatannya jelek sekali. Kan bisa tinggal situ langsung Pak ya. Ya, memang ya kita bagaimana ya, keterbatasan anggaran. Pemerintah ini kan banyak yang dipikirkan. Kan pemerintah ini kan banyak yang dipikirkan, membangun pemberdayaan desa, membangun masyarakat, membangun ekonomi, membangun kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar. Tentunya prioritas-prioritas pemerintah ini tentunya lebih intens untuk masyarakat. Mengarahkan ke sana ya Pak kepada ya. masyarakat. Untuk TNI ya kita menyadari juga, tapi tidak berarti bahwasanya dengan minimnya sarana ini mengendorkan semangat tidak. Tetap walaupun sarana ini kita tetap harus semangat untuk mendukung tugas pemerintah. Sudah terlatih ya Pak. Iya, karena memang TNI sudah terlatih. Betul. Sudah terlatih. Semangat untuk membantu masyarakat. Jadi walaupun mereka Babinsa itu ya posnya tetap mereka harus turun ke lapangan. Tidak boleh ya kan, tidak boleh. Karena itu sudah kantor tugasnya. saya jelek, saya nggak mau ke kantor, enggak Pak ya. Ya kita berharap ke depannya ya kan sarana ini bisa terpenuhi apabila kondisi ekonomi Indonesia sudah semakin membaik. Tentunya akan dipikirkan oleh pemerintah ya kan. Tapi saat ini ya Babinsa ini harus tetap semangat, kan tidak boleh ya, harus tidak boleh kendor, harus tetap semangat Bu. Iya. Meskipun dalam kondisi terbatas Pak Iwan, Babinsa TNI kita tetap bersemangat ya. Dan untuk saat ini memang karena kita masih dalam kondisi terbatas ya anggaran, TNI kita masih mengutamakan kepada kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya Pak ya. Iya. Perhatian luar biasa Pak Iwan ya. Iya, perhatian sekali. Karena memang Babinsa ini jadi apa ya? Jadi primadona juga Pak di desa begitu di kecamatan. Terima kasih kepada masyarakat kan ya atas penghargaannya kepada Babinsa kita yang ada di lapangan. Kita sebagai TNI sangat-sangat istilahnya apresiasi kepada peran serta masyarakat Bu. Iya Pak, pertanyaan satu lagi Pak. Kalau biasanya ini sebenarnya waktunya agak lewat, tapi saya satu lagi. Kalau biasanya TNI menyatu dengan masyarakat,
TNI membantu segala kegiatan masyarakat. Kalau misalnya Pak, suatu ketika misalnya ini tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, ya misalnya pada suatu ketika masyarakat kita misalnya ingin bergotong royong nih memperbaiki kantornya Koramil, ya misalnya, Babin, ya. ini ada aturan nggak Pak yang membolehkan atau tidak begitu? Kita sangat berterima kasih kepada masyarakat kalau memang ada keinginan seperti itu, tapi memang aturannya harus melalui prosedur kepada pimpinan, Pak. Saya mau membantu membangun kantor Koramil atau membangunkan kantor Babinsa di desa. Kita sangat berterima kasih sekali, kan? Karena berarti masyarakat ini ada respon kepada kita, kan? Kita sangat berterima kasih sekali. Tapi karena kita terpantau oleh aturan, kan? Betul. Nah, Tentu tentunya ada aturan-aturannya ada ya, Pak, aturannya, ya? harus melalui kemana itu ada Prosedurnya, Pak, ya. jalurnya, Iya, jalurnya yang memang harus dilaporkan. Seperti kita mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, ini harus kita laporkan juga kepada pusat, kan? Baik yang berupa hibah dan lain sebagainya. Nah, harus kita laporkan. Karena ada regulasi yang mengatur ada itu. regulasinya yang mengatakan seperti itu. Nah, masyarakat juga tentunya kita ya berharap harus mengikuti aturan itu juga begitu ya. Berharap mengikuti aturan seperti itu, tapi kita juga sangat berterima kasih, bahwasanya masyarakat memperhatikan betul, kepada Pak. TNI, kita sangat berterima kasih sekali, sangat kan? Diperhatikan, Tapi ya regulasinya seperti itu mau bagaimana? Karena tidak bisa, Pak ini saya bantu. Serta-merta ya. Kalau kita sangat terima kasih banget sama masyarakat. Itu tadi yang kenapa jadi saya mempertanyakan. Saya khawatir nanti kalau ternyata saking responnya nih masyarakat dengan Babinsa atau Koramil kita begitu, mereka dengan serta-merta gitu. Iya, itu tadi yang saya khawatirkan. Artinya tetap ada prosedur, ada aturan-aturan yang harus kita taati dalam hal ini gitu. Mungkin apalagi dekat dengan perusahaan, Bu, ya. Iya, makanya itu artinya kan ada peluang-peluang lain yang dapat memberikan bantuan begitu ya. Ada pihak swasta seperti perusahaan, ada lembaga-lembaga masyarakat, ada lembaga ekonomi yang lain gitu kan, yang dapat menjadi pendukung ya begitu, tapi tetap tadi ada aturan-aturannya gitu. Itu yang ingin saya garis bawahi, Pak. Ingin saya garis bawahi. Saya khawatir nanti ternyata masyarakat serta merta saking responnya, Pak, mereka begitu sayang dengan TNI yang ada di wilayah. Karena saking sayangnya sama TNI, Bu. Betul. Itu tadi ya. Oke. Baik Pak, ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian Talkshow Tanah Laut Menyapa spesial HUT TNI ke-78 tahun 2023. Oke, baik, silakan Pak untuk penutupnya. Oke. Terima kasih. Kita berharap di usianya yang ke-78 tahun ini TNI ke depan bisa perannya semakin di masyarakat, kiprahnya di masyarakat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu saya mewakili Bapak Komandan Kodim 1009 Tanah Laut berpesan kepada seluruh masyarakat di Tanah Laut, jangan terlalu menjaga jarak dengan TNI. TNI itu berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat. Tidak ada yang perlu ditakuti. Bekerja samalah dengan TNI, ya kan? Untuk membangun wilayah kita supaya ke depan wilayah kita semakin aman dan kondusif berkat sinergitas yang baik yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, baik dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat luas. Nah, harapannya ke depan masyarakat jangan menjaga jarak dengan TNI. Anggaplah TNI itu walaupun tidak ada hubungan saudara, itu saudara kita semua. Ya. Anggaplah TNI itu adalah teman baik semua. Ya. Jadi tidak ada jarak antara TNI dengan
masyarakat, karena kita bekerja untuk masyarakat juga. Iya. Ya, harapannya ke depan TNI di usianya yang ke-70-an akan bisa membantu masyarakat lebih dekat dengan masyarakat. Nah, karena tanpa rakyat kita tidak akan bisa bekerja. Kita punya moto, ya kan, bersama rakyat TNI kuat. Itulah moto kita yang harus kita pegang. Pesan dari Bapak Jenderal Sudirman, pendiri Tentara Nasional Indonesia. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada masyarakat Tanah Laut yang selama ini sudah mendukung TNI untuk bisa membangun Tanah Laut lebih baik lagi. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kepada LPPL Radio Tuntung Pandang, kami sangat mengucapkan terima kasih. Siap. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kita diundang ke sini di usia yang ke-78 untuk berinteraksi masyarakat melalui Radio Tuntung Pandang ini. Ke depan mudah-mudahan kita bisa diundang lagi. Siap. Seperti ini. Kita siap untuk berinteraksi lagi. Siap. Itu aja yang bisa kita sampaikan, Bu, dari Kodim 99 Tanah Laut. Baik. Terima kasih. Baik, para pendengar, demikian program Talkshow Tanah Laut Penyapa di edisi hari ini Rabu 4 Oktober 2023 bersama Kodim 1009 Tanah Laut dalam rangkaian HUT TNI ke-78. Kali ini bersama dengan Pak Wahyu Okto S dan Ramil 1009 Tanah Laut. Semoga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini terus dapat meningkatkan sinergitas TNI dan masyarakat semakin kuat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Terima kasih atas kebersamaannya, Pak. Sama-sama, Bu. Semoga TNI selalu sukses dalam segala tugas-tugas. Terima kasih, siap. Baik, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM. Dan mohon maaf jika ada saudara pendengar